Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat creamy mochi bites lagi. Tapi tentunya akan ada yang berbeda ya dengan video sebelumnya. Di video kali ini akan aku tampilkan bagaimana cara membuat mochi dengan satu adonan yang sama tapi untuk berbagai rasa. Dan aku akan buat cocolan yang juga berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini akan aku buat cocolan krim keju yang tahan dengan suhu ruang, jadi akan lebih mudah dalam menyimpannya. Jadi bakal cocok banget buat teman-teman yang ingin jualan. Di video ini juga akan aku jawab beberapa pertanyaan, beserta tips tambahan agar mochi yang kamu buat itu anti gagal. Jadi tonton sampai habis ya video ini. Pertama-tama kita siapkan kukusannya dulu. Jangan lupa untuk membalut tutupnya dengan kain seperti ini ya. Lalu siapkan wadah dan masukkan 180 gram tepung beras ketan putih. Untuk mereknya bebas pakai merek apa aja, yang jelas jangan tertukar ya dengan tepung beras biasa. Lalu masukkan 3 sendok makan gula dan sepertiga sendok teh garam. Setelah itu masukkan 240 ml susu cair. Semua bahan yang kamu campurkan ini harus dalam suhu ruang ya, agar adonannya lebih mudah ngeblend. Tidak ada yang menggumpal ataupun mengeras tepungnya. Setelah diaduk rata seperti ini, masukkan 1,5 sendok makan minyak. Kamu bisa menggunakan minyak apa aja, ini aku pakai minyak sayur biasa ya. Lalu tinggal diaduk rata semuanya. Oh ya, di kolom komentar kemarin ada yang nanya tahan berapa lama mochinya. Daya tahannya sendiri mochinya ini seperti mochi biasa ya, sekitar 1-2 hari di suhu ruang. Sedangkan untuk krimnya, untuk whipped cream homemade memang harus disimpan dalam keadaan dingin karena memang mudah mencair ketika suhu panas. Jadi bagi teman-teman yang ingin jualan, triknya tuh mudah banget. Tinggal stok di kulkas krimnya dan baru di packing ketika ada yang beli. Sedangkan untuk krim keju yang kali ini aku buat itu tahan di suhu ruang, jadi nggak cepat meleleh atau mencair ya. Tapi tentunya kalau misalnya krimnya nggak habis dalam sehari tetap harus masuk kulkas ya. Karena basicnya krim keju ini terbuat dari susu dan keju. Jadi memang mudah basi dalam suhu ruang. Untuk umur simpannya sendiri sekitar 1-2 hari dalam suhu ruang. Kalau ingin lebih awet bisa masuk kulkas ya. Nah ini adonan mochinya sudah siap untuk dikukus dan kukus selama 25 menit hingga matang. Dan ini adonan mochinya sudah matang. Memang tekstur adonannya ketika matang ini tuh set dan keras seperti ini ya. Tapi tenang aja, nanti ada triknya agar adonan mochi ini jadi lentur dan kenyal banget. Triknya yaitu kamu harus segera menguleni adonan mochi ini selagi panas. Ini aku memakai bantuan silpat biar nggak terlalu panas ya di tangan. Cara menguleninya sama persis dengan cara menguleni roti. Sesekali bisa sambil dipukul-pukul seperti ini ya. Dan jika adonan mochinya sudah mulai dingin, kamu bisa menguleninya langsung dengan tangan. Dan menurutku ini cara paling enak sih dalam menguleninya kalau pakai tangan langsung. Jadi kamu tinggal pakai sarung tangan plastik yang sudah diolesi minyak sebelumnya, lalu tinggal dilanjutkan memukul-mukul dan menguleni adonan ini. Tapi juga ada beberapa teman-teman yang menguleni dengan tepung maizena atau tepung ketan sangrai ya. Cara tersebut boleh banget, tapi menurutku lebih aman pakai ini. Jadi anti lengket dan tidak mudah kering adonan mochinya. Dan jika cara mengulenmu benar, adonan mochi yang akan kamu dapatkan tuh yang lentur dan memiliki elastisitas yang baik seperti ini ya. Dan adonan mochi ini sudah siap kita potong-potong. Dan ini adalah bubuk taburannya. Aku pakai rasa taro dan green tea, sama dengan yang rasa coklat. Ini aku tambahkan tepung ketan juga dengan perbandingan 2:1. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya, bisa nggak sih taburannya pakai Milo atau pakai coklatos atau minuman serbuk lainnya? Sebenarnya bisa-bisa aja ya, tapi teman-teman harus langsung mengkonsumsinya. Karena kalau enggak nanti taburannya itu akan cepat lembab, jadi mochinya tuh kayak basah gitu loh. Hal ini disebabkan karena kandungan gula di dalam serbuk minuman tersebut yang terkena udara luar ruangan dan menyerap uap air lalu membuat serbuk mochinya itu menjadi basah. Maka dari itu perasa powder yang aku gunakan kali ini tidak mengandung gula. Nah ini adonan mochinya aku bagi 2 dan tinggal kita bagi-bagi per porsi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan.
Ini aku bagi-bagi mochinya sekitar 8-10 gram ya ukurannya. Setelah itu kita bulat-bulatkan dan bisa kita taruh langsung di bubuk taburannya. Mochi yang sudah kita bentuk seperti ini harus langsung dibalut ya dengan taburannya agar tidak lengket satu sama lain. Oh ya, kemarin tuh di komen juga ada yang bilang gini, aku habis 50.000 nih, aku juga habis nih 90.000. Beda jauh banget dengan modal yang aku tulis di deskripsi. Kok kenapa bisa jauh beda kayak gitu ya? Jadi harga modal tersebut itu tergantung dengan merek yang kamu pakai. Lalu kamu belinya di mana dan di daerah kamu itu memang harganya rate-nya berapa. Dan satu lagi, kamu pakai bahan yang repack atau bahan yang ecer. Tentu harga modalnya bakal jauh berbeda dengan apa yang aku tulis. Di akhir akan aku kasih tips agar lebih murah dalam membeli bahan-bahannya ya. BTW kita balik lagi ke video. Tadi aku masukkan susu cair sebanyak 250 gram yang gak aku masukkan semuanya karena sisanya akan aku gabung dengan maizena. Lalu 100 gram keju cheddar parut, 40 gram susu kental manis atau sekitar 1 saset. Lalu garam sebanyak setengah sendok teh. Bahan-bahan ini akan kita masak hingga mendidih dan semua bahan larut. Nah, sisa susu tadi itu akan aku larutkan dengan maizena. Masukkan 1-2 sendok makan maizena. Kalau ini aku pakai 2, jadi hasilnya agak kental. Kalau kamu ingin agak cair bisa pakai 1 aja ya. Dan aduk susunya dengan maizena hingga semua tercampur rata. Selanjutnya, larutan susu dan keju yang sudah kita gabungkan tadi, kita masak ya. Masak dengan api sedang cenderung kecil, sambil terus diaduk agar keju cheddarnya larut tapi tidak gosong. Jika sudah mendidih seperti ini, bisa kita masukkan sedikit-sedikit larutan maizena yang sudah kita aduk tadi. Masukkan larutannya sambil kita aduk juga ya, biar tidak ada yang menggumpal. Dan hasil akhirnya akan mengental seperti ini. Setelah mengental dan mendidih, bisa kita matikan, lalu kita cobain dulu. Kalau misalnya memang kurang manis, menurut kamu bisa tambahkan sekitar 1-2 sendok makan gula ya. Karena ini sudah pas menurutku, jadi aku tidak tambahkan apa-apa lagi. Setelah itu, biar krimnya itu hasilnya smooth, bisa kita saring seperti ini ya. Krim ini insya Allah aman ya kalau kalian mau simpan di suhu ruang. Jadi tidak mudah meleleh dan tidak mudah menjadi cair. Cocok banget nih untuk teman-teman yang ingin jualan. Untuk rasanya sendiri nggak kalah enak ya. Tentunya karena ini krim keju, jadi rasa kejunya itu berasa banget. Sedangkan krim yang kemarin kita buat adalah whipped cream homemade, jadi yang rasanya itu lebih dominan ke susu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan selera kalian ya. Mau menggunakan krim yang mana? Tapi dijamin deh dua-duanya krimnya enak banget. Setelah semuanya selesai, ini akan kita plating. Untuk yang green tea akan aku tambahkan topping almond sangrai. Kalian bisa menggunakan topping yang lain, sesuaikan dengan selera kalian dan budget kalian kalau mau jualan. BTW ngomong-ngomong soal sangrai ya, kemarin ada yang bilang, tepungku udah aku sangrai tapi kok masih bau mentah ya? Itu tandanya tepungnya masih mentah menurutku. Jadi untuk saran aja, kalau kalian mengsangrai apapun ya, mau kacang, tepung, atau yang lainnya, kalian bisa menggunakan api yang kecil sambil terus diaduk-aduk agar matangnya merata. Dan ini untuk yang rasa taro, aku tambahkan topping marshmallow dan ternyata rasanya cocok banget loh. Yuk kita cobain untuk yang green tea. Ini kebetulan aku pakai bubuk green tea-nya yang pekat. Jadi rasa green tea dan getirnya itu berasa banget ya. Cocok banget buat teman-teman yang suka green tea. Mochinya kita cocol dengan krim keju serta almond sangrainya. Wah, ini enak banget loh. Rasa kejunya berasa, matchanya juga berasa banget. Dan ini tekstur adonannya juga sangat kenyal ya, bisa dilihat. Dan ini yang taro, cantik sekali ya warnanya. Rasanya juga nggak kalah enak. Jangan lupa dicocol dengan krim kejunya, ditambahkan marshmallow yang manis, lumer, pokoknya mantep deh. BTW balik lagi kita omongin tentang harga bahan baku ya. Pertama kalian harus cari rate bahan baku yang ada di kota kalian, lalu bandingkan dengan yang di online beserta ongkirnya ya. Jadi kalian bisa memutuskan untuk beli online aja atau beli langsung. Tips yang kedua, beli di toko bahan kue. Jangan beli di toko swalayan. Tentu aja harganya akan jauh lebih murah di toko bahan kue ya. Karena di toko bahan kue sendiri biasanya tersedia kemasan repacknya. Dan tips yang ketiga bagi teman-teman yang ingin jualan, lebih baik kalian beli langsung banyak. Tentunya harganya akan lebih murah dibanding beli eceran ya. Untuk modal bahan baku sendiri aku tulis di kolom deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.